Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wasahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jamaah Qabasiyah dan juga jamaah Masjid Al-Kautsar yang semoga semuanya selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dan keberkahan dalam segala urusannya. Yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hutang Allah lunasi hutangnya, yang punya masalah Allah berikan jalan keluar, solusi dengan cepat daripada masalahnya, dan yang punya cita-cita, yang punya hajat Allah kabulkan cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka kajian kita di malam yang penuh barakah ini dengan bersama membaca Al-Fatihah seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, ridha dan inayahnya serta rahmatnya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan pintu hati kita, akal kita Allah buka agar kita mudah menerima hidayah dan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini adalah pertemuan yang ketiga dari kajian fikih sirah an-nabawiyah, di mana di pertemuan pertama kita membahas tentang nama nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di pertemuan kedua kita membahas tentang masa kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad ketika itu dibesarkan, disusui di bawah timangan atau naungan Ibunda Halimatus Sa'diyah. Di sana juga terjadi peristiwa pembelahan dada dan sebagainya, dan sudah kita bahas kisahnya dan juga sudah kita kupas hikmah dan pelajarannya. Maka dalam pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang tema masa remaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang rihlah beliau sallallahu alaihi wasallam yang pertama ke negeri Syam. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW diceritakan ketika beliau berumur 12 tahun, ada yang mengatakan 13, ada juga yang mengatakan 9. Ketika beliau umur genap 12 tahun atau tadi 13 atau 9, seperti biasa orang-orang Quraisy dan termasuk Abu Talib paman Nabi Muhammad SAW memiliki kebiasaan untuk rihlah, untuk melakukan tur perniagaan, ya, melakukan perjalanan perdagangan, ya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Quraisy, dalam surat Quraisy, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan orang-orang Quraisy adalah melakukan perjalanan setiap musim panas dan musim dingin. Perjalanan apa? Perjalanan dagang. Karena kita tahu Makkah itu adalah kota, bukan kota pertanian. Dan juga ketika itu belum ada industri. Maka jalan rizki orang-orang Makkah ketika itu dari perniagaan, dari perdagangan. Kalau bertani kita tahu di sana bukan tempatnya, gitu ya. Kalau orang Madinah sebagiannya mereka sebagian besarnya petani. Orang Mekah
mengandalkan perdagangan sebagai sumber daripada penghidupan mereka. Nah, maka perjalanan syita was saif, musim panas dan musim dingin, ya, ini menjadi salah satu tumpuan daripada penghasilan rutin orang-orang Quraisy. Ketika datang syita, musim dingin, mereka pergi ke negeri Yaman. Karena dunia ketika itu dingin, sementara Yaman negara panas, jadi agak hangat di sana. Kebalikannya, ketika musim panas, dunia panas. Sementara di Syam, itu negaranya cukup dingin. Jadi kalau pergi ke Syam musim panas, itu ya jadinya nggak terlalu panas, gitu ya. Nah, memang di Syam cenderung, kalau dilihat dari derajat panasnya, itu cenderung lebih ringan daripada panas di negara Saudi yang kita rasakan sekarang ini. Nah, maka Abu Thalib juga seperti bapak-bapak atau ya orang-orang Quraisy yang lainnya bersiap-siap untuk melakukan perjalanan niaga ke negeri Syam. Ya. Meneruskan adat pendahulunya yaitu Hashim bin Abdi Manaf. Ya. Jadi perjalanan rihlah tijariyah ini yang menginisiasi adalah Hashim bin Abdi Manaf, kakeknya Nabi setelah Abdul Muttalib, ya. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, jadi Hashim ini orang yang pertama kali menginisiasi perdagangan dengan jalan rihlah musim panas dan musim dingin. Nah, sebagaimana yang kita tahu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayahnya sudah tidak ada, ibunya juga sudah tidak ada, kakeknya juga sudah tidak ada. Maka yang tersisa untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu pamannya saja. Pamannya yang mengasuh Rasulullah SAW sejak kecil, begitu sayang kepada pamannya, dan juga Rasulullah SAW sangat sayang kepada pamannya. Maka ketika pamannya ingin berangkat ke negeri Syam, sedang siap-siap atau ketika mau berangkat, dalam riwayat Ibnu Hisham diceritakan sobba ila ammihi. Rasulullah SAW itu memeluk pamannya atau memegangi pamannya, seakan-akan nggak mau ditinggal, ya. Karena nggak ada lagi siapa yang mau menjadi pelindung atau yang merawat Rasulullah SAW. Sementara perjalanan itu dari Mekah ke Syam saja, itu perjalanannya mungkin bisa menghabiskan 1 bulan. Bolak-balik bisa 2 bulan. Belum dengan dagangnya. Jadi akan berapa lama ditinggalkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih kecil itu oleh pamannya. Maka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih kecil seakan-akan gak mau ditinggalkan. Maka dipegangin pamannya. Sehingga pamannya Abu Thalib ini merasa kasihan, ya. Tersentuh hatinya sehingga dia berkata, ya, kata Abu Thalib, demi Allah aku tidak akan meninggalkan ponakanku ini. Akhirnya dibawa, ya. Jadi kronologis dibawanya Rasulullah SAW untuk dagang itu sebenarnya seperti itu yang diriwayat dalam Ibnu Hisham, ya. Mungkin ada sebagian orang yang menyambung-nyambungkan gitu ya. Biasanya kalau yang ngomong ini seorang entrepreneur, seorang motivator bisnis gitu ya, akan mengatakan Rasulullah sejak kecil diajarkan bisnis oleh pamannya, dibawa ke negeri Syam gitu ya. Ya. Wallahu a'lam, ya. Dari mana mereka mengambil kesimpulan itu? Saya nggak tahu. Ya. Kalau dari riwayat sini, motivasinya Abu Thalib membawa Rasulullah SAW untuk dagang adalah karena beliau tidak tega untuk meninggalkan ponakan ini sendirian. Siapa yang menjaga, siapa yang akan melindungi dan seterusnya. Karena sebenarnya tabiat perdagangan ketika itu, ya, yang saya maksud ini perjalanan ketika itu ke Syam ataupun ke Yaman, kurang cocok untuk anak-anak. Jangan bayangkan perjalanan seperti yang kita lakukan sekarang ini. Itu enak sekali kalau kita pakai bus, pakai kereta. Ketika itu pakai onta, pakai kuda. Kita pakai kuda, nggak usah jauh-jauh deh. Ya.
2 kilo aja itu capek karena perut itu terkocok kan. Kalau kita naik motor kan enggak, cenderung rata gitu ya, tercenderung kita stabil. Nah, itu kalau naik kuda kan posisinya gini terus. Itu capek. Apalagi perjalanan jauh, kemudian faktor keamanan, faktor iklim dan sebagainya itu enggak cocok buat anak kecil. Nah, tapi bagaimanapun akhirnya Rasulullah SAW dibawa oleh pamannya. Nah, di tengah jalan, ketika sudah mendekati Syam, di satu tempat namanya Busra. Busra ini sebenarnya juga termasuk Syam, dan sekarang Busra ini termasuk Syria. Ya, saya sendiri alhamdulillah sudah beberapa kali ke sana, ke Busra langsung melihat situs-situs peninggalan yang ada di situ, ya, baik peninggalan Romawi atau peninggalan yang berkaitan dengan sirah ini, berkaitan dengan Rasulullah SAW. Sesampainya di Busra, rombongan musafir atau kafilah dagang Abu Talib dan Nabi Muhammad SAW itu singgah atau berteduh di satu pohon. Nah, di sana ada namanya Buhaira. Buhaira itu danau. Nah, di samping danau ini ada seorang pendeta. Ya, pendeta yang memiliki tempat ibadah di samping danau. Ya. Dalam sebuah literatur diceritakan pendeta ini kenapa ada di situ? Karena dia menunggu seorang nabi. Karena menurut yang ia tahu dari pengetahuan ilmu-ilmu terdahulu, dari kitab-kitab terdahulu, bahwasanya nabi itu akan melewati tempat itu. Maka dia sengaja membangun tempat ibadah di samping danau itu. Nah, danau bahasa Arabnya Buhaira. Ya, danau bahasa Arabnya Buhaira. Orang-orang nggak tahu nama asli pendeta itu siapa. Di Ar-Rahiq Al-Makhtum disebutkan, ada riwayat menyebutkan nama pendeta itu namanya Jirjis. Nah, Jirjis. Nah, tapi karena dia ini tinggal di samping danau, gitu ya, maka kemudian disebut dengan Rahib Buhaira. Pendeta danau, ya, pendeta danau. Meskipun ada yang mengatakan namanya Bahira, jadi ada dua versi di sini. Kalau saya mendengar guru-guru saya, termasuk Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, itu menyebutnya bukan Buhaira, tapi Bahira. Nah, jadi Bahira itu namanya, ya. Bahira. Saya lihat di Ar-Rahiq Al-Makhtum, cetakan yang saya punya pun diharokati Bahira, jadi bukan Buhaira, ya. Tapi versi lain saya mendengar Mufti Mesir, ya, Syekh Ali Jum'ah mengatakan Buhaira. Jadi ada dua versi di sini, Bahira atau Buhaira, ya. Kalau Buhaira berarti kronologinya atau latar belakang kenapa disebut Buhaira karena tinggal di samping danau, ya. Pendeta danau, kira-kira begitu, ya. Nah, ketika itu rihlah ke Syam, musim panas. Musim panas, daerahnya daerah gurun. Nah, kalau musim panas kan jarang hujan. Biasanya awan pun nggak ada, jarang, nggak ada awan. Di gurun orang tuh bisa melihat jauh gitu ya, jangkauan pandangan itu jauh ketika di gurun. Maka Buhaira dari tempat ibadahnya itu melihat ke arah gurun, ada sekumpulan awan, dan itu aneh, ya. Dan itu nggak biasa karena musim panas, ini jarang ada awan. Kok ada awan berkumpul, kemudian seakan-akan ngikuti seseorang atau ngikuti satu kaum, gitu ya. Dan kelihatan, ada kafilah yang sedang berjalan. Sampai kafilah itu berhenti di pohon, di bawah pohon. Pohon itu pohon namanya Qutmi, ya. Disebut pohon Qutmi. Ada yang mengatakan pohon itu masih ada sampai sekarang. Syekh Ali Jum'ah mengatakan pohon itu masih ada sampai sekarang. Dia disebut dengan pohon yang penuh berkah, tapi saya belum pernah melihat pohon itu. Berteduh di pohon itu, dan pendeta Buhaira melihat selain tadi ada awan yang menaungi pohonnya, karena ternyata mengikuti kafilah kelompok perjalanan tadi, juga
pendeta Buhairah dalam Ibnu Hisham itu diceritakan juga melihat bahwasanya dahan-dahan dari pohon itu condong ke bawah, artinya berubah, ada perubahan. Dahan-dahannya seakan-akan menaungi orang yang ada di bawahnya. Sehingga ini sebuah keajaiban. Dan Buhairah tahu ini adalah apa? Salah satu daripada tanda-tanda kenabian. Gitu ya. Nah, maka Buhairah langsung memerintahkan pembantu-pembantunya untuk membuat makanan. Buat makanan, buat jamuan. Nah, maka Buhairah mengutus orang untuk mengundang orang-orang Quraisy tadi. Wahai orang-orang Quraisy, kalian diundang makan. Oleh siapa? Oleh pendeta Buhairah. Silakan datang ke tempat kami gitu ya. Kemudian sampai ke tempat mereka, kata mereka, setiap tahun, setiap musim kita lewat sini. Tapi selama ini engkau jangankan ngundang makan, ngajak ngomong aja nggak pernah gitu ya. Ini aneh gitu. Itu kata orang Quraisy begitu. Kata Buhairah, ya memang betul selama ini saya nggak pernah ngajak ngomong kalian, apalagi ngundang makan nggak pernah. Tapi ya kalian kan tamu kita, ya, maka tamu harus dijamu. Kita ajak makan. Kemudian kata Buhairah, semuanya makan, semuanya datang ke jamuan saya. Baik orang dewasa, anak kecil, orang yang merdekanya, tuannya atau budaknya, semuanya nggak boleh yang nggak makan, semuanya datang makan. Begitu semuanya datang kepada jamuan, mengelilingi jamuan, pendeta Buhairah memperhatikan, melihat, mencari. Di antara orang yang kumpul ini, kok tidak ada ya orang yang memiliki sifat-sifat atau bahasa kita spesifikasi yang ia tahu gitu, yang ia cari, kok nggak ketemu. Sehingga Bahira atau Buhairah mengulang perintahnya tadi. Jangan ada satupun yang nggak makan, tolong semuanya makan, ikut makan. Sehingga ada yang bilang, wahai Buhairah, semua kita datang kok ke sini. Semuanya ikut, nggak ada yang nggak ikut, kecuali satu orang. Karena dia masih kecil. Dan dia paling muda, paling kecil di antara kita. Dia nggak ikut sekarang karena jaga barang dulu istilahnya, suruh jaga barang. Biasa kalau anak kecil kan seperti itu, biasanya disuruh-suruh lah, yang paling kecil ya. Nah, Nabi Muhammad begitu disuruh. Kata Buhairah, jangan. Semuanya ikut makan. Akhirnya satu orang di antara orang-orang Quraisy itu berkata seperti ini. Ya, dia mengatakan, demi Lata wal Uzza, Wallat wal Uzza, bersumpah dengan nama Lata wal Uzza. Itu kan nama berhala mereka gitu ya. Nah, demi Lata wal Uzza gitu ya. Kata dia, sungguh aib, ya, aib bagi kita ya. Nah, kalau bahasa kita mungkin seperti kita mengatakan wah kita ini terlalu ya, keterlaluan kita ini. Masa cucunya Abdul Muttalib kita biarkan tinggal di luar nggak makan. Kan cucunya Abdul Muttalib tuh. Cucunya siapa? Cucunya ketua suku. Cucunya pemimpin Mekah. Masa kita biarkan dia di luar nggak makan? Akhirnya orang tadi keluar ya, mendatangi Nabi Muhammad SAW yang masih kecil, kemudian dipeluk, dibawa dan didudukkan makan di situ. Nah, ketika orang-orang makan ya, Buhairah memperhatikan Nabi Muhammad SAW yang masih kecil ini. Perhatikan, kemudian diajak ngobrol. Ya. Buhairah membuka omongan. Buhairah bertanya kepada Muhammad SAW yang ketika itu masih kecil. Buhairah mengatakan, demi Lata dan Uzza. Buhairah mengatakan itu karena Buhairah sering mendengar orang-orang Quraisy ngomongin itu. Kalau mereka bersumpah dengan Lata dan Uzza, maka Buhairah meniru. Ngomong kepada Nabi Muhammad SAW, wahai anak kecil, demi Lata dan Uzza, ya, demi Lata dan Uzza, saya mau nanya, engkau tolong jawab yang benar. Nah, respon Nabi Muhammad SAW ketika itu, beliau mengatakan, jangan bertanya kepadaku demi Lata dan Uzza,
karena tidak ada sesuatu yang paling aku benci melainkan dua nama itu. Nah, dari riwayat ini kita tahu Nabi Muhammad SAW sejak kecil itu bersih daripada praktek-praktek jahiliyah, bersih daripada noda-noda jahiliyah, nggak pernah menyembah berhala, tidak pernah makan daripada makanan yang disembelih untuk berhala, tidak pernah ikut perayaan-perayaan mereka, tidak pernah ikut minum khamar, tidak pernah ikut pesta-pesta mereka, nggak pernah. Nanti kita akan cerita itu ketika beliau di masa remaja yang kedua, ketika beliau menggembala domba, itu ada kisahnya lagi. Nah, bahkan untuk sekedar mendengar nama Lata dan Uzza saja itu nggak mau Rasulullah. Sudah terjaga itu. Katanya nggak mau. Akhirnya redaksi diganti oleh Buhairah. Demi Allah, aku ingin bertanya kepadamu, kamu jawab. Nah, silahkan kata Nabi Muhammad, kalau mau nanya saya jawab. Nah, kemudian Buhairah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang banyak hal, tentang apa saja yang pernah dia alami, dia tidurnya bagaimana, pernah bermimpi apa, pernah ketemu apa dengan siapa banyak. Nah, setelah semuanya selesai, orang-orang selesai makan, orang-orang berpencar, pergi mungkin kembali ke dagangannya, kembali ke tempat peristirahatannya. Kemudian Buhairah bertanya kepada pamannya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, ini siapanya kamu? Kata Abu Thalib, hada ibni, ini anakku. Kata Buhairah, enggak mungkin. Maka yang bagi ayyakuna abu hayyan, enggak mungkin bapaknya masih hidup. Enggak mungkin bapaknya masih hidup. Abu Thalib kaget. Kok orang ini malah malah tahu gitu ya. Dari mana taunya? Kira-kira kan begitu. Enggak mungkin bapaknya masih hidup. Enggak mungkin. Ya udah kalau gitu ya dia ponakan saya, kata dia gitu. Nah, kalau ini benar. Kalau ini engkau berkata jujur. Nah, bagaimana kabar ayahnya? Apa yang terjadi dengan ayahnya? Diceritakan ayahnya meninggal ketika ibunya hamil. Ya. Ayahnya meninggal ketika ibunya hamil. Terus seperti itu sehingga akhirnya Buhairah mengatakan kepada pamannya, ya, Buhairah memerintahkan atau memberikan pesan, memberikan anjuran kepada Abu Thalib untuk membawa pulang ponakannya ini, anak daripada adiknya ini, kembali pulang. Wahdar alaihi minal yahud, kata Abu Thalib, hati-hati, ya, jangan sampai ketahuan oleh orang Yahudi, karena kalau ketahuan oleh orang Yahudi maka orang Yahudi bisa membunuh dia atau bisa mencelakai dia dan seterusnya, ya. Dan Buhairah mengatakan, fa innahu kainun li ibni akhika hadza sya'nun adzim, karena keponakanmu ini nanti akan memiliki sya'nun adzim, akan menjadi orang penting, akan menjadi orang besar, ya. Dalam sebuah riwayat dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum diceritakan redaksinya agak sedikit berbeda. Bahkan Buhairah mengatakan hada sayyidul alamin, ini adalah sayyidul alamin, tuannya, pemimpinnya seluruh alam semesta, artinya seluruh makhluk, seluruh manusia sejagat raya ini. Hada yab'atsuhullahu rahmatan lil alamin, ia akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk semesta alam. Kemudian Abu Thalib nanya, wa ma'allamaka bihadza, dari mana kamu tahu? Kemudian dia mengatakan, kalian ketika datang dari sana, dari tempat yang tinggi itu, datang ke sini, tidak ada batu, tidak ada pohon, melainkan semuanya sujud kepada dia. Nah, tapi saya tidak tahu bagaimana Buhairah bisa mengetahui cara sujud pohon atau cara sujudnya batu. Nah, mungkin ada tanda-tanda sendiri, pastinya beda dengan cara sujudnya manusia. Tapi redaksinya seperti itu. Wala tasjudu illa linabi, kata dia. Dan sementara mereka itu, batu pohonan itu tidak sujud kecuali kepada seorang nabi. Wa inni a'rifuhu bi khatami nubuwati fi asfali ghadrufi katifihi. Kata dia, Abu Thalib, karena sudah melihat bahwasanya di belakang sini ada
khatamun nubuwah, ada tanda kenabian, ada di sini. Bulat seperti apa? Seperti tufahah, seperti sebuah apel, ya. Dan itu semua kami temukan dalam kitab-kitab kami. Ya. Kemudian setelah itu baru Buhairah meminta Abu Thalib untuk segera membawa pulang ponakan ini kembali ke Mekah. Maka setelah itu Abu Thalib mengirim beberapa orang untuk kembali membawa Nabi Muhammad SAW ke Mekah. Itu satu riwayat. Riwayat lain Abu Thalib berdagang sebentar, cepat-cepat bawa pulang. Ya. Jadi ada dua riwayat di situ. Nah, hikmah dan pelajaran apa yang bisa kita ambil daripada kisah Buhairah ini? Ya. Pertama, ini menegaskan bahwasanya ahli kitab Yahudi dan Nasrani benar-benar telah mengetahui dari kitab suci mereka bahwa ya, akan datang Nabi akhir zaman. Dan itu kita tahu dari cerita Buhairah tadi. Nah, bahkan sebelum itu, jauh-jauh sebelum itu, orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, ada Bani Quraidah, ada Bani Mustalik, ada Bani Qainuqa, orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah atau di sekitarnya, ada banyak kabilah di situ, setidaknya ada 3. Ya. Setiap kali mereka terlibat perselisihan dengan orang Arab, kaum Aus dan Khazraj, itu selalu mereka memberikan ancaman. Apa ancaman mereka? Mereka selalu ngancam begini. Ya. Lihat, nanti sebentar lagi akan diutus Nabi terakhir, Nabi akhir zaman. Kalau Nabi itu sudah diutus, maka kami bersama Nabi itu akan memerangi kalian, membantai kalian, menghabisi kalian sebagaimana kaum Ad dan kaum Iram. Itu ancaman mereka. Karena apa? Yahudi kepedean. Kalau Nabi akhir zaman akan lahir, akan muncul dari mereka, dari kalangan Yahudi, sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Ya. Kan kita tahu Nabi itu kebanyakan yang ada di cerita dalam Al-Quran itu kan dari Yahudi semua. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, itu kan dari kalangan Yahudi. Sehingga mereka sangat pede di akhir zaman ini, Nabi terakhir itu dari mereka. Dan itu direkam oleh Allah, diceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 89. Walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Nanti dilihat silakan terjemahannya Al-Baqarah 89. Ketika datang kepada mereka kitab Allah, kitab dari Allah, wahyu dari Allah, yang membenarkan apa yang mereka yakini, apa yang mereka miliki pengetahuannya dari kitab Taurat, dari Injil. Ya. Padahal mereka sebelumnya yastaftihun itu tadi, mengancam tadi. Nanti artinya berharap mendapatkan pertolongan, mendapatkan kemenangan dengan datangnya Nabi terakhir. Tapi setelah Nabi terakhir datang justru mereka ingkar. Justru mereka mengingkari itu. Abdullah bin Salam ini orang Yahudi. Orang Yahudi di Madinah, ketika datang Nabi Muhammad SAW ke Madinah, kemudian dia beriman. Setelah melihat tanda-tanda kenabian, bahwasanya Nabi itu kalau berbicara selalu jujur, Nabi itu kalau kesabarannya melebihi amarahnya dan seterusnya, ya. Pokoknya sekedar melihat wajahnya, kata Abdullah bin Salam, hadza laisa biwajhin kadzab. Wajah ini bukan wajah seorang pendusta. Nah, singkat cerita Abdullah bin Salam masuk Islam, orang Yahudi. Kemudian ketika turun Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 146, dalam ayat Al-Qur'an itu disebutkan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bahwasanya orang-orang yang telah diberikan kitab, yang telah kami berikan kitab, maksudnya orang Yahudi dan orang Nasrani, itu mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Ya. Artinya kalau kita sama anak kan pasti kenal banget gitu ya. Jangankan yang zahir, yang tidak zahir pun, dari kejauhan pun gestur tubuhnya kita udah kenal, ini anak saya ini.
Meskipun dari jauh, cuma kelihatan siluetnya doang gitu. Udah tahu, itu anak saya, itu anak kita itu. Nah, maka dikatakan oleh Al-Quran, orang Yahudi, orang Nasrani ini, mereka sebenarnya sudah kenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Kama ya'rifuna abna'ahum. Maka ketika ayat ini diturun, Abdullah bin Salam ditanya oleh sahabat-sahabat Nabi, emang benar ya kalian orang Yahudi atau engkau orang Yahudi sudah mengenal Nabi Muhammad seperti engkau mengenal anakmu sendiri? Apa jawaban Abdullah bin Salam? Bahkan lebih daripada itu, kata Abdullah bin Salam. Bal asyaddu min dzalik, lebih daripada itu. Kenapa? Kata beliau, karena datang wahyu yang dibawa oleh Aminus Sama, oleh makhluk yang paling terpercaya di langit, disampaikan kepada makhluk yang paling terpercaya di bumi, disampaikan kepada kita, maka saya percaya, 100% saya percaya. Tetapi kalau anak saya, kata dia, saya nggak tahu dulu istri saya ngapain aja. Saya nggak tahu di belakang saya istri saya ngapain aja. Artinya apa? Justru lebih yakin Nabi Muhammad itu Nabi ketimbang anaknya, ya, meyakini anaknya apa? Melebihi keyakinannya terhadap ini anak saya, anak dia apa bukan gitu, anak asli kandung apa bukan. Nah, itu lebih daripada itu. Nah, ini menguatkan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sudah mengenal Nabi Muhammad SAW jauh-jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Ya. Kemudian mungkin ada yang bertanya sekarang, ya, bertanya-tanya. Tapi sekarang kita lihat orang-orang Yahudi, Nasrani, pendeta-pendeta, mereka nggak kenal, nggak tahu, atau nggak pernah menyampaikan hal-hal yang kayak gitu. Nggak seperti yang kita baca pendeta Buhairo atau Abdullah bin Salam tadi. Apa jawabannya? Jawabannya pun ada di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 78-79. Apa kata Al-Quran? Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kata Al-Quran, mereka sudah menyelewengkan isi daripada kitab-kitab mereka. Dan ini dibahas dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Salah satunya Al-Baqarah 78-79. Celaka, kata Al-Quran, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim. Celaka bagi mereka orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka. Ya. Tsumma yaqulun, kemudian mereka mengatakan, hadza min indillah. Ini wahyu dari Allah. Ini kitab Allah. Padahal mereka sendiri yang nulis. Artinya apa? Artinya kitab-kitab yang sekarang ada dengan di tangan mereka, yang di perpustakaan mereka, ya, yang mereka atau yang sampai kepada kita, mungkin di antara kita ada yang punya buku kitab-kitab mereka itu untuk tujuan mempelajari dan sebagainya, itu bukan yang asli, tetapi sudah banyak penyelewengan. Saya nggak tahu berapa persen penyelewengannya, atau mungkin bisa 90% atau mungkin semuanya, wallahu alam. Tapi yang jelas sudah tidak ada lagi keterangan tentang Nabi Muhammad secara eksplisit di situ, sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Ya. Nah, ada yang mengatakan kecuali satu kitab, namanya Injil Barnabas. Nah, kalau di Arab namanya Barnaba, nggak pakai S. Ya. Injil Barnaba, kalau di Indonesia Barnabas. Mungkin ngikutin penyebutan Latinnya gitu ya. Nah, dikatakan Injil Barnabas itu di situ masih bisa dikatakan masih nggak tahu seberapa persen orisinil ya, tapi dikatakan di situ masih menyebut tentang Nabi Muhammad SAW seperti yang diceritakan dalam kitab-kitab sirah itu. Ya. Nah, maka Injil Barnaba itu tidak diterima oleh gereja, ya, dianggap nggak Injil gitu ya. Kan kita tahu Injil ada Lukas, ada Matius, ada Yohanes gitu ya, Yohanes dan sebagainya. Nah, Barnabas nggak termasuk, nggak diakui oleh gereja. Wallahu alam, ya. Jadi ini kira-kira itulah hikmah dan pelajaran daripada kisah
tentang masa remaja Nabi Muhammad SAW, rihlah pertamanya ke negeri Syam bersama pamannya Abu Talib. Demikian, mungkin sampai sini kita cukupkan. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Akan membahas atau masih akan membahas tentang masa remaja Nabi Muhammad SAW, tapi tentang bagaimana beliau mengais rizki, atau bagaimana beliau membantu pamannya untuk meringankan beban keluarga dengan cara bekerja, apa pekerjaannya dan apa hikmahnya, nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keimanan, dan Allah berikan kepada kita kemudahan dan keberkahan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan bersama membaca alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.